PJ Gubernur Jakarta menyatakan menu makan bergizi gratis di SMA 70 seharga Rp25.000 per porsinya. Ditambah susu yang diberikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. 1075 ya 1075 siswa berarti 1075 box yang kita bagikan, kurang lebih 25.000 plus susu tadi dari Mas Gibran. Badan Gizi Nasional memperkirakan anggaran untuk program makan bergizi tahap awal mencapai Rp800 miliar per harinya. Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan jumlah ini 75% dari total perkiraan anggaran sebesar Rp1,2 triliun per harinya jika dijalankan penuh. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut anggaran Rp800 miliar per harinya ini disiapkan untuk membeli bahan baku makanan program dari penduduk pertanian lokal. Total penerima makan bergizi akan mencapai 82,9 juta anak dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp400 triliun. Kami kutip saudara dari Kompas.com, kepada Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 menyatakan kalau program ini sudah jalan maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75% dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi gratis, kurang lebihnya Rp800 miliar setiap hari. Program bergizi gratis adalah program mercusuar dari Prabowo Gibran. Program di tahun pertama yang menyedot anggaran Rp71 triliun ini punya target memberikan makan bergizi kepada 82,9 juta anak. Pemerintahan Prabowo Gibran dipastikan akan menggelontorkan dana selama 5 tahun ke depan. Di APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan untuk makan bergizi sebesar Rp71 triliun. Menurut Badan Gizi Nasional, seluruh program ini membutuhkan dana sekitar Rp400 triliun. Memenuhi menu makan bergizi gratis, pemerintah terkendala suplai susu sapi. Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu yakni 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 hingga 1,5 juta ekor sapi. Sementara memenuhi kebutuhan susu untuk makan bergizi gratis selama setahun adalah 40 juta liter susu. Pemerintahan Prabowo Gibran berkomitmen menjalankan makan bergizi gratis di masa kepemimpinannya. Badan Gizi Nasional memperkirakan anggaran untuk program makan bergizi tahap awal mencapai Rp800 miliar per harinya. Kita bahas bersama politisi Partai Golkar yang juga tim Prabowo Gibran, ada Ahmad Doli Kurnia dan ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Malam, Mbak Telisa, Bang Doli, selamat malam. Selamat malam Semuanya. Ya, saya mau ke Mbak Telisa dulu. Mbak Telisa, kalau dihitung-hitung nih, kan katanya butuh dana anggaran ini perharinya untuk makan bergizi gratis antara 800 miliar sampai 1,2 T. Katakanlah kita yang paling rendah dulu ya Mbak ya, 800 miliar rupiah per harinya. Ini mampu nggak sih APBN menyiapkan dana 800 miliar rupiah per harinya? Ya, jadi kalau kita lihat kan memang di anggaran awal kan di tahap awal tuh 71 triliun ya. Jadi kan memang akan bertahap ya. Jadi artinya bahwa itu dia tidak langsung, pasti ada proses piloting dulu ya. Jadi melihat dari ketersediaan anggaran. Untuk yang 2025 itu kan juga di dalam RAPBN-nya itu sudah disiapkan ya untuk transisi dan lain sebagainya. Jadi disampaikan bahwa 1 Januari 2025. Nah, mungkin nanti dari kementerian akan lebih tahu ya tahapan atau stagingnya. Tapi kalau saya melihat sebagai pengamat, biasanya ketika kita mau menerapkan suatu program itu nanti ada proses piloting dulu, kemudian nanti berapa, nah nanti kemudian akan dinaikkan. Jadi biasanya nggak langsung misalkan 82,9 juta penerima langsung saat itu, tidak ya. Sepertinya ada proses staging gitu. Jadi nanti tahun pertama ini dipilot dulu berapa, sehingga nanti anggaran awalnya tidak langsung sebesar mungkin yang diperkirakan itu. Jadi artinya ada tahapan dulu ya, yang mana prioritas dulu gitu ya? Iya, dan kemudian biasanya proses piloting sehingga nanti kemudian ada perbaikan-perbaikan, nanti penambahan pada apa dan sebagainya. Jadi tentunya
pemerintah sudah memperhitungkan ya, ataupun dari tim Pak Prabowo sendiri pasti sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran kita seperti apa, terus kemudian nanti bagaimana yang implementable seperti itu. Jadi apa ya, pasti sudah direncana. Itu kan namanya perencanaan ya, perencanaan dalam proses alokasi anggaran pemerintah itu pasti sudah melalui pembicaraan. Karena kan dengan adanya Pak Wamenkyu di tim yang lama gitu kan, itu sudah ada transisi. Jadi di dalam transisi itu pasti dibicarakan pos-pos mana nih yang bisa dipakai dulu gitu. Nah, nanti baru setelah tahun depan itu full dari pemerintahan baru, nah itu baru bisa betul-betul mengubah pos anggaran secara lebih fleksibel seperti itu. Artinya nanti kalau kira-kira di 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo ini belum menyasar 82,9 juta ya seperti yang diharapkan begitu? Iya, kalau saya dari luar berpikirnya seperti itu ya, karena biasanya dalam program-program itu biasanya tidak langsung ya, artinya ada suatu tahapan yang tidak langsung 82,9 juta, karena ini kan sangat masif dan besar ya, pasti biasanya melalui tahap-tahap awal dulu, seperti itu sih. Dari pengalaman-pengalaman lalu ketika membantu pemerintah juga ya, biasanya ada proses staging. Oke, jadi betul begitu Bang Doli bahwa di tahap pertama ini tidak langsung semuanya anak-anak 82,9 juta ini rasakan. Jadi kenapa pertimbangannya itu tidak langsung semuanya? Karena keuangan tidak cukup kita? Ya, tentu pertama kita harus melihat ya bahwa program ini adalah program yang penting dan strategis. Dan memang apa namanya, to be or not to be, no point to return ya harus dilaksanakan. Karena apa? Pertama, memang ini janjinya Pak Prabowo ya pada masyarakat Indonesia, kemudian pada Pilpres. Yang kedua, ini memang program investasi jangka panjang, investasi tentang sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Jadi kita mulai dari kecil itu sudah kita pastikan bahwa mereka punya gizi yang cukup sehingga nanti fisik, otak itu memang semuanya sehat untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu bagaimanapun ya memang nanti tentu Pak Prabowo dan timnya sekarang sudah bekerja keras, sangat serius ya, menyusun rencana, menyusun program ya agar semua target ya tadi misalnya, kalaupun saya yakin sebetulnya mungkin nanti akan berkembang ya angka 82 juta itu ya, bisa jadi berkurang atau bisa juga lagi lebih, tapi intinya adalah kita ingin menyasar semua anak-anak Indonesia, kita pastikan bahwa di masa yang akan datang mereka menjadi manusia-manusia yang kuat, yang sehat, yang cerdas itu Indonesia. Nah, tentu nanti akan disesuaikan dengan situasi apa, terutama keuangan ya. Jadi saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Talisa. Ya tentu nanti setelah ada perencanaan pasti ada pilot project ya. Kemudian nanti setelah itu ada feedback kan. Kemudian nanti dievaluasi. Dan nanti saya kira kalaupun nanti anggarannya terbatas, nanti mungkin akan ada prioritas ya. Misalnya di daerah artinya kalau misalnya ada prioritas mungkin saja tetap dijalankan, tapi kemudian tidak sebanyak itu begitu. Ya tentu harapan kita semua ya. Tapi lagi-lagi tergantung dengan situasi keuangan kita ya, yang tentu itu tidak bisa diabaikan karena masih juga ada program yang lain juga harus dikerjakan kan. Nah tapi ini menjadi program prioritas di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Bang Doli, ini kan anggarannya besar ya, terdiri dari ada sayuran, ada kemudian protein juga, ada nasi dan lain sebagainya, belum lagi susu ya. Nah justru ini yang menjadi pertanyaan adalah ini gimana sih pembagiannya? Vendornya ini siapa? Gimana cara pengawasannya nih? Karena jumlahnya besar loh Bang Doli, perharinya ini sekitar 800 miliar. Itu pun harus dibagi-bagi dan gimana cara ngaturnya ini? Ya, justru itu termasuk yang pasti sudah dibicarakan dalam perencanaan itu. Ya jangan sampai ini nanti akan menimbulkan masalah baru. Karena orang kan memang kalau dari segi niat baiknya kita ingin membantu anak-anak Indonesia menjadi sehat dan pintar gitu. Tapi di sisi yang lain kan ini bisa lihat dari proyek yang besar gitu. Nah proyek yang besar ini kan ya berpotensi sekali kalau tidak dikelola, tidak diawasi dengan baik ya. Mungkin bisa menimbulkan marah baru, ada potensi pelanggaran hukum dan segala macam. Nah jadi sekarang timnya Pak Prabowo sudah direncanakan dari sudah dilaksanakan dari beberapa waktu yang lalu ya, dengan memasukkan beberapa orang di jajaran wakil kabinet segala macam. Salah satunya membicarakan itu, jangan sampai program ini bagus ya, niatnya baik gitu, dan harus juga dilaksanakan dengan baik, dengan transparan, kemudian dengan ada akuntansi publik yang jelas, sehingga memang tidak menimbulkan
potensi-potensi pelanggaran hukum gitu. Itu yang jadi keresahan juga nggak, Mbak Teresa, ketika dananya besar sekali, tujuannya sih sangat baik ya untuk memenuhi makan bergizi buat anak-anak begitu. Nah tapi pertanyaannya gimana pengawasannya? Sedetail itukah pembagiannya siapa, vendornya siapa, cukup nggak, ini bener nggak nih 15.000 nih atau jangan-jangan kurang? Ya, jadi intinya memang benar, Mbak. Ini karena program yang besar dan ini tentu diharapkan semua pihak untuk sukses ya. Jadi kita juga perlu mengawal agar ini tercapai output dan outcome yang diharapkan. Output dan outcome-nya apa saja tadi disampaikan agar SDM kita lebih sehat ya, generasi muda kita sehat, bisa bekerja dengan baik, produktivitas meningkat. Nah, itu harus kita pastikan output dan outcome-nya tercapai dan tadi saya setuju banget bahwa memang dengan jalan yang baik juga. Nah, di sini kan kita tahu setiap program-program itu ada pengawasan. Untuk program pemerintah sama aja dengan bansos dan lain sebagainya. Namanya program menggunakan APBN itu pasti ada pengawasan. Nah, pengawasan itu sebetulnya yang standar kan kita tahu ya, ada BPK, BPKP, KPK, terus kemudian juga wakil rakyat ya. Tentunya DPR dalam hal ini juga sebagai suara rakyat itu juga bisa melakukan pendampingan seperti apa pelaksanaannya di lapangan. Dan kemudian karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, makan bergizi gratis ini kan bahkan di level sekolah ya. Kita mungkin ada semacam call center atau apa ya, apabila misalkan ditemukan ada hal yang kurang sesuai, masukan-masukan. Jadi harapannya nanti program ini ada semacam call center untuk itu tadi, apabila ada sesuatu yang Tapi bisa nggak tuh Mbak Teresa? apa itu bisa melalui call center yang simple, orang jadi ibu-ibu rumah tangga nih atau ibu-ibu mengantar anaknya sekolah sendiri mungkin bisa memberikan masukan, bisa melihat, terus nanti kan ada komite sekolah juga ya yang mungkin nanti bisa memberikan masukan apabila dirasakan ada hal-hal. Jadi tadi saya cukup apresiasi ya dalam pilot project yang dilakukan itu nanti katanya ingin menerima feedback dari kepala sekolah seperti apa. Jadi nanti vendornya siapa ya. Harapannya tadi bisa dilakukan secara transparan dan bisa memberikan peluang pada ekonomi domestik terutama UMKM. Jadi melibatkan kantin sekolah, melibatkan UMKM-UMKM yang di sekitar sekolah. Jadi ini benar-benar multiplier efeknya memang berjalan dan itu tadi kita minimalisir kebocoran. Tadi Pak Prabowo menyampaikan kita akan kurangi nih kebocoran-kebocoran. Nah, ya kita berharap karena program MBG ini sangat besar, dia juga akan mengorbankan pos yang lain, betul-betul efektivitas dan efisiensinya itu harus kita jaga seperti itu. Itu gimana Bang Doli mengatasi kebocoran itu? Nah, selain mengatasi kebocoran kan ada juga nih kalau misalnya vendor ya. Nah, apakah juga akan melibatkan UMKM seperti tadi Mbak Talisa bilang, lebih baik memajukan juga masyarakat yang kemudian berjualan begitu untuk memajukan roda ekonomi yang sebenarnya sekarang kita lagi turun juga kan? Ya setuju. Saya kira ini kan itu tadi kita bisa melihat ini dari berbagai perspektif. Ya satu tadi soal ini adalah program untuk kemanusiaan kita, untuk sumber daya manusia kita. Tapi satu sisi lain kan ini bisa jadi proyek. Nah program besar ini dengan angka yang sebegitu besar, saya kira memang harus bisa ada punya dampaknya terhadap bergeraknya roda ekonomi kita ya, terutama kelas menengah ke bawah. Apalagi kan ini kan bicara tentang soal apa ya, kebutuhan dasar yang memang itu ada di sekitar masyarakat sehari-hari gitu. Jadi misalnya tadi soal telur, soal sayur, soal susu, segala macam itu kan memang beredar di masyarakat terendah kita. Saya kira makin banyak mereka dilibatkan ya, tidak terpusat gitu misalnya, itu akan juga sekaligus mengurangi kebocoran. Saya setuju misalnya dari awal nanti siapa yang akan diberi tanggung jawab, institusi mana nanti yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan program ini ya. Itu memang segera mungkin harus bekerja sama dengan KPK, dengan BPK, dan BPK bekerja, BPJKP bekerja gitu. Dan saya kira juga bukan hanya wakil rakyat, rakyatnya sendiri pun saya kira harus ikut mengawasi. Karena angka sekian puluh triliun itu sangat kan besar ini. Sangat besar dan mungkin nggak bisa ditutupi mata orang juga. Begitu orang dengar angka 87 Apalagi Pak Hashim bilang katanya satu hari maunya sih targetnya 2 kali makan nih. Iya, kalau jangankan 2 kali makan, kalau kita mengatakan bahwa misalnya 5 tahun yang akan datang anak SD SMP kita akan menjadi misalnya orang tertentu jadi IQ-nya sekian, harus membutuhkan 3 kali makan, bila perlu 3 kali makan selama ya anggaran kita cukup gitu. Jadi saya kira yang penting tadi itu bahwa ini poin penting, niat kita baik, dijalankan dengan baik. Nah tentu harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah tapi kalau berbicara soal anggaran sendiri, Bang Doli jangan-jangan nih nanti kaum menengah kelas menengah ini jadi deg-degan lagi nih, jangan pajaknya naik, nanti apalagi nih yang naik, jadi dibebankan buat ke masyarakat juga ujung-ujungnya. Enggak lah, jadi saya kira memang penyesuaian
kebutuhan anggaran itu bukan dalam pengertian menambah beban masyarakat. Justru kan sebetulnya dengan judulnya saja memberikan makan gratis pada masyarakat, sebetulnya kan ini kan mengurangi beban masyarakat sebenarnya. Yang tadinya anak-anak sekolah itu mungkin perlu sarapan dengan biaya sendiri oleh orang tuanya, sekarang nggak perlu lagi gitu. Jadi kalau judul besarnya adalah mengurangi beban masyarakat, tentu pasti tidak akan caranya membebani masyarakat lagi. Itu pasti secara otomatis, mudah-mudahan begitu. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak Telisa, kalau kemarin kan Mas Gibran ini ngadain uji coba ya di Jakarta, ini harganya luar biasa nih, lebih dari 15.000 ya, karena hitung-hitung kalau di Jakarta mungkin saja agak sulit kalau memenuhi makan bergizi seharga 15.000. Nah, itu gimana? Berarti artinya harus siapin yang lebih besar lagi, atau jangan-jangan sebaliknya nih, ada daerah yang dikurangi untuk menutupi kebutuhan yang di Jakarta? Ya, kemungkinan-kemungkinan itu ada ya. Pasti nanti kan dibicarakan karena kita tahu sebetulnya kan bukan hanya APBN, ada APBD ya. Karena kalau tidak salah PLT Gubernur kan juga menyampaikan sebetulnya ada dukungan dari daerah, terutama seperti kalau daerah-daerah yang harganya tinggi tapi PAD-nya kan tinggi ya. Seperti DKI kan punya PAD yang cukup tinggi ya. Sebetulnya bisa mensubsidi ya. Ada porsi-porsi dari APBD juga yang mungkin bisa membantu selisihnya itu ya. Jadi nanti pasti akan dibicarakan lah skema-skema seperti itu ya. Jadi itu tinggal bagaimana tadi perencanaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dengan sekolahnya itu sendiri. Karena sebetulnya di beberapa sekolah, apalagi di sekolah-sekolah tertentu ya di DKI itu memang sudah ada yang program-program mereka pakai catering, yang iuran dari Tapi orang tua sendiri ya. Karena terutama di sekolah-sekolah yang swasta ataupun negeri yang cukup baik dari sisi pendanaan dan kemampuan orang tua, itu kadang mereka sudah ada program mandiri. Nah nanti kan bisa aja dikolaborasikan seperti itu. Tapi kan. jangan sampai nanti daerah yang satu jadi kurang begitu ya, nggak makan bergizi gratis, malah daerah yang lain lebih banyak nih makan bergizinya gitu. Oke, saya kembali ke Bang Doli. Bang Doli, ini mau penegasan lagi, sebenarnya makan bergizi gratis ini khusus untuk sekolah negeri atau swasta juga ikut, atau khusus negeri aja nih? Ya tadi seperti yang saya katakan tadi, kita ingin menyasar semua anak Indonesia dengan skala umur yang ditentukan SD, SMP gitu, dan tanpa terkecuali saya kira idealnya seperti itu. Jadi kita ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia itu semuanya akan sehat, fisik, jiwa, raga, dan kecerdasannya gitu. Jadi tanpa ada pembatasan dimanapun dia sekolah. Nah, Oke, niatnya sudah sangat baik untuk memenuhi makan bergizi buat anak-anak, tapi yang harus perlu diwaspadai adalah bentuk pengawasannya, siapa vendornya, kemana lari uangnya, harus tepat menyasar kepada makan bergizi gratis program andalan Prabowo Gibran. Terima kasih Ahmad Doli Kurnia untuk berbagi pandangan, sebelumnya juga ada Mbak Telisa. Terima kasih, selamat malam semuanya.